Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja Darussalam 106,7 FM dimanapun berada, sebentar lagi kita akan menyimak kajian Islam Ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Abu Abdirrahman Afifi Operjakse BA. Dengan tema kita hari ini, Salat Witir dan Hukum-Hukumnya. Kajian kitab Al-Mulakhas Fiqih. Kajian ini diselenggarakan setiap hari Rabu ba'da maghrib sampai selesai dari Masjid At-Tauhid, Komplek Roja Darussalam, Jalan PAK Abdur Rahim, nomor 326, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Dan kami juga membuka sesi tanya jawab untuk seluruh para pendengar kajian hari ini. Bagi yang ingin bertanya, silakan untuk menulis pertanyaannya di kolom komentar. Mari kita simak apa yang akan disampaikan dan semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhol masyhur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Taib ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Adapun tema kita malam hari ini yang dikatakan panitia tentang salat witir dan hukumnya, kemarin sebenarnya sudah dibahas. Tema kita malam hari ini yaitu lanjutan bab setelahnya, yaitu tentang salat tarawih dan hukum-hukumnya. Namun tidak jadi masalah kita sampaikan tentang salat witir dan hukumnya, yaitu kesimpulannya. Kemarin sudah kita sampaikan bahwasanya salat witir, ingat ini salat witir bukan salat malam atau bukan salat tarawih. Salat witir yang paling banyak rakaatnya berjumlah 13 rakaat sebagaimana yang kita ketahui sudah dijelaskan. 13 rakaat terus sampai 11, 9, 7, 5, 3 dan yang paling sedikit yaitu 1 rakaat. Dan kemarin sudah kita sampaikan juga bahwasanya yang paling sempurna dikerjakan adalah berapa? 13 rakaat itu yang paling sempurna. Ingat 13 bukan ada salat tarawihnya, salat malamnya. 13 rakaat semuanya salat witir. Sini juga disebutkan waktunya salat witir kapan dimulai, yaitu dimulai ba'da salat isya hingga sebelum salat subuh, itu waktunya. Kalau dikerjakan salat witir ba'dal maghrib seperti sekarang, la yasih, enggak sah. Karena bukan waktunya. Dan salat witir bisa dikerjakan sebelum tidur dan bisa juga dikerjakan setelah tidur. Intinya salat witir dikerjakan sekali dalam satu malam. Karena witir artinya ganjil, kalau kita kerjakan 2 kali menjadi genap. Kita ulangi lagi, adapun yang mengatakan kalau kita sudah salat witir maka tidak ada salat sunnah lagi. Itu maknanya tidak ada salat sunnah lagi jika kita kerjakan pada saat itu. Sudah saat itu kita kerjakan salat tarawih atau salat malam, terus kita tutup dengan witir. Nah, kita ingin mengerjakan salat sunnah tidak ada lagi. Namun kalau kita sudah ada waktu terpisah dengan kita sudah tidur dan kita bangun lagi ingin salat malam, silakan salat malam dan jangan ditutup dengan witir lagi. Baik. Ya mungkin itu cukup. Di antaranya salat witir yang 3 rakaat, surat-surat yang disunnahkan yang dianjurkan untuk dibaca 3 rakaat. Rakaat pertama surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la,
Al-Ayah hingga akhir. Rakaat kedua surat Al-Kafirun, terus salam. Lanjut lagi rakaat ketiga secara terpisah, yaitu 1 rakaat, yaitu membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan surat Al-Ikhlas. Kemudian disunnahkan juga, dianjurkan membaca doa kunut. Membaca doa kunut. Ingat, doa kunut kemarin sudah kita sampaikan juga, waktu yang tidak ada perselisihan di antara ulama. Kunut nazilah. Yang kedua, kunut yang dikerjakan di waktu witir, membaca doa kunut. Adapun diperselisihkan di kunut subuh. Kunut tidak harus doanya Allahumma dini fiman hadait wa afini fiman afait ilal akhir, sampai akhir. Doa kunut itu benar, doa kunut juga, dan ditambah doa-doa yang lain maka tidak jadi masalah. Ada kisah di kampungannya ketika Ramadan. Jadi imam membaca doa kunut yang sering kita dengarkan, lalu ditambah doa lain. Doa untuk kebaikan kaum muslimin, doa-doa yang bermanfaat, doa-doa yang baik. Setelah salat, apa komentar netizen? Belum mungkin ya. Komentar jamaah masyarakat, lah ini ajaran baru pula katanya. Doa kunut ditambah-tambah. Padahal bukan ditambah, boleh kayak gitu. Antum bisa menyaksikan di Mekah Madinah. Bisa lihat di videonya di YouTube. Bahwasanya bisa imam baca doa kunut di sholat witir bisa berapa menit? Bisa setengah jam kurang lebih. Kadang 15 menit, 20 menit, bisa 30 menit kurang lebih. Jadi lama sekali. Berarti doa kunutnya banyak, bukan doa Allahumma dini fiman hadit saja yang diulang-ulang, tidak. Itu menunjukkan boleh. Tips semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan bab, yaitu bab qala al-musannif rahimahullah, qala al-musannif hafidhahullah, bab fi salati tarawih wa ahkamiha. Bab tentang pembahasan salat tarawih dan hukum-hukumnya. Kita juga akan bahas bagaimana tata cara salatnya, karena jumlah salat tarawih sangat bervariasi. Dari yang dikerjakan 11 rakaat, 13 rakaat, dari yang 21, 23 hingga sampai ada yang 39 rakaat, ada yang 40 rakaat. Jadi banyak sekali. Kalau 11 salat tarawihnya 8 rakaat. Dikerjakan, ini diantara tata caranya kita sampaikan lebih awal. Yang 11, dan ini yang sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 13 8 rakaatnya salat tarawih. Dikerjakan 4 rakaat dengan berapa kali salam? 1, tidak. Yang sering dilakukan 2 kali salam. Maksudnya 2 rakaat salam, terus dikerjakan lagi 2 rakaat salam, terus ada waktu istirahatnya, maka dikatakan tarawih. Tarawih itu asal katanya dari tarawih itu jamak, mufradnya apa? Tarwiha. Itu atau jalsa atau duduk istirahat. Jadi salat yang ada istirahatnya. Dan salat tarawih, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, itu juga dikatakan qiyamul lail, yaitu mendirikan malam atau menghidupkan malam. Dan dia juga salat malam. Kenapa dikatakan salat tarawih? Ya kan nanti ada hadisnya kita baca. Kenapa dikatakan salat tarawih? Ya karena salat yang ada jedanya, ada istirahatnya, dan dilakukan di bulan suci Ramadan. Kalau selain bulan suci Ramadan maka bukan tarawih. Bisa salat malam atau qiyamul lail atau dikatakan salat tahajud. Bisa dipahami insyaallah. Kita lanjutkan. Dan disebutkan juga nanti ada keutamanya. Di antaranya ada 2 keutamaan yang sering kita sebut, yang sering kita dengar. Nanti ada pembahasannya. Kita baca dulu dari awal. Mimma syara'ahu Nabiyul Huda Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan al-Mubarak. Disyariatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sang pembawa petunjuk, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan suci Ramadan.
Jadi perhatikan dari awal salat tarawih, kita fokus salat tarawih ya, bukan salat malam. Fokusnya salat tarawih. Adapun nanti keutamaan juga khusus salat tarawih, bukan salat malam. Salat malam pembahasannya beda lagi. Yaitu yang dibawa sang pembawa petunjuk Nabi Muhammad SAW pada bulan suci Ramadan al-Mubarak yang penuh berkah. Salat tarawih, yaitu adalah salat tarawih. Wahya sunnatun muakkadatun. Hukumnya adalah sunnah yang ditekankan. Sumyat tarawih, nah ini dikatakan, disebutkan atau dinamakan tarawih li'annan nas kanu yastarihuna fiha. Karena kaum muslimin ketika mengerjakannya dahulu sumyat tarawih li'annan nas karena kaum muslimin dahulu kanu yastarihuna fiha. Kaum muslimin dahulu mereka mengerjakannya dan ada istirahatnya. Baina kulli arba'i raka'atin, di setiap 4 rakaat. Berapa salam? Di sini disebutkan 2 salam ya. Jadi 4 rakaat 2 salam, berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Terus ada istirahatnya. Memang lumayan panjang. Nanti dijelaskan secara rinci dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizullah di akhir. Adapun ya alhamdulillah Anda pernah salat di Masjid Nabawi, di salat salat tarawih. Jadi kita siapkan air zam-zam di depan kita salat. Terus kita siapkan juga kurma. Jadi setelah 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi benar-benar istirahat. Jadi kita minum dulu. Jadi kita terus sudah minum, makan kurma sedikit, terus lanjut lagi. Kalau 4 rakaat sekali salam boleh enggak? Boleh. Pernah kejadian imam tertua di Masjid Nabawi yang bernama Syekh Al-Hudzaifi. Ini yang lain pernah dengar, dia imam yang paling tua. Dia punya anak namanya Ali Hudzaifi, pernah ngajarannya di kampus, ngajar hadis. Jadi dia pernah lupa ketika rakaat kedua seharusnya tahiyat, mau salam, dia berdiri lagi. Udah dilanjutin akhirnya. Pas sudah 3 rakaat, ya karena masih sholat tarawih, akhirnya ditambah lagi 1 rakaat, jadi 4 rakaat sekali salam. Jadi setelahnya baru dia nambah lagi 2 rakaat salam, terus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi dia lupa. Dan hukumnya boleh, tapi insya Allah yang utama 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau kita kenal di Indonesia masih dipakai oleh saudara kita saudara kita Muhammadiyah ya. Masih. Nah, boleh. Karena di sini ada berbeda pendapat, silakan kita berlapang dada, namun kita ambil pendapat mana yang menurut kita kuat dan mana pendapat tersebut yang lebih dekat kepada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian li'annahum kanu yutiluna shalah. Karena kaum muslimin pada dahulu mereka sangat memperlama atau memperpanjang salat. Makanya ada jeda waktu istirahatnya. Nanti dijelaskan dari Syekh tata cara salat yang keliru di akhir pembahasan insyaallah. Kemudian wa fi'luha jama'atan fil masjid afdal. Dan melakukannya atau mengerjakan salat tarawih secara berjamaah di masjid afdal, lebih utama. Faqad sallaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi fil masjid layalin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukannya bersama para sahabat di beberapa malam, selama beberapa malam di masjid. Tsumma ta'akhkharu an salati bihim. Kemudian Rasulullah di sini disebutkan bisa meninggalkan, jadi Rasulullah ya tidak mengerjakannya lagi bersama sahabat. Khaufan min an tufrudu alaihim. Rasulullah takut atau khawatir ya di salat salat tarawih diwajibkan bagi kaum muslimin. Masya Allah. Jadi sering juga kita dengarkan Rasulullah hanya mengerjakan beberapa hari saja, beberapa malam, itu 3 malam atau 4 malam. Sering kita dengar 3 malam. Setelahnya Rasulullah tidak salat lagi,
jadi khawatir Rasulullah kepada umatnya nanti diwajibkan. Kama sabata fi sahihain, sebagaimana ditetapkan atau terdapat riwayat di dalam hadis. Di sini sebutkan an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid dzata lailatin, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu malam yaitu salat di masjid, wa shalla bi salatihin nasun, dan diikuti oleh jemaah di belakangnya para makmum. Tsumma shalla minal qabilah, kemudian Rasulullah SAW salat pada malam berikutnya, wa kathurun nas, dan kaum muslimin banyak sekali ikut berkumpul. Tsumma jitama'u minal lailah ats-tsalitsah, kemudian mereka berkumpul pada malam ketiga, awir rabi'ah, atau malam keempatnya. Falam yakhruj ilaihim, kemudian setelah 3 malam Rasulullah tidak keluar lagi menemui sahabat. Falamma asbaha, ketika esok harinya, qala, Rasulullah bersabda, faqad ra'aitu alladzi sana'tum, bahwasanya aku telah melihat apa yang telah kalian perbuat, maksudnya tadi malam. Falam yamna'ni minal khuruj ilaikum, tidak ada yang menghalangiku untuk keluar untuk menemui kalian, kata Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, illa anni khasyitu an tufrudu alaikum, kecuali atau karena aku khawatir salat tarawih berjamaah ini menjadi wajib bagi kalian. Jadi sebagaimana disebutkan di awal, karena hukumnya sunnah muakkadah. Taib. Kemudian wa fa'ala sahabatuhu min ba'dih, kemudian para sahabat melakukannya setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa talaqqatha ummatahu bil qabul, dan umat setelahnya, maksudnya seterusnya, generasi seterusnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima dengan senang hati, atau dengan senang hati, bil qabul, menerimanya. Kemudian di sini disebutkan keutamaannya. Keutamaan salat tarawih, bukan salat malam. Jadi nanti salat malam pembahasannya ada lagi lebih luas. Sini kita spesifik salat tarawih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula idza qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Sesungguhnya apabila seseorang mendirikan salat malam bersama imam, atau di sini salat malam bisa juga, atau salat tarawih bersama imam, hatta yansarifa, sampai selesai, hingga selesai salat bersama imam, apa pahalanya? Kutiba lahu qiyamul lailatin, maka akan dicatat pahala baginya, yaitu salat malam suntuk, salat malam penuh. Nah, ini diantaranya pentingnya kita salat bersama imam hingga selesai. Sebagian kita sudah mengetahuinya dan mempraktekannya, tapi terkadang kita dapati ada orang yang ingin salat witirnya di akhir malam. Nah, kita khawatirnya tidak mendapatkan pahala tersebut. Jadi lebih baiknya dia salat tarawih bersama imam hingga selesai, karena pahalanya dicatat, pahalanya dia salat semalam suntuk. Seandainya dia cuma mengerjakan dari ba'da isya, ya dilanjutkan salat tarawih, dilanjutkan salat witir mungkin jam 9 selesai, atau kita anggap setengah 10 atau 10 selesai, dan dia bersama imam, dan pahalanya semalam suntuk. Tapi kalau dikerjakan seandainya jam 9 atau setengah 9 selesai, ketika mau witir dia biasanya balik atau duduk di belakang. Nah, khawatirnya dia tidak mendapatkan pahala yang istimewa tersebut. Adapun kalau dia ingin mensalat tahajud lagi atau salat malam lagi, silakan. Dia tidur, dia pas bangun, dia salat malam lagi semampunya, sebanyak-banyaknya. Terus tidak harus ditutup dengan witir lagi. Ini pahala yang pertama, dan ini sering kita dengarkan. Yang kedua, waqala alaihi salatu wassalam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa yang mendirikan salat malam
pada bulan Ramadan dengan dasar iman dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaih, hadisnya sahih. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi di sini ulama berselisih pendapat. Orang yang salat malam, salat tarawih di bulan suci Ramadan dengan iman dan penuh mengharapkan pahala Allah atau pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dosanya akan diampuni. Dosa yang telah lalu. Dosa ini dosa besar apa dosa kecil? Dosa besar, dosa kecil, wallahu alam. Yang antum ketahui dosa kecil. Nah, ini di antaranya salah satu pendapatnya. Yang kedua mengatakan dosa besar dan dosa kecil menurut konteks atau konteks hadisnya. Tetapi di antaranya ada juga lebih cenderung pendapat yang mengatakan hanya dosa kecil saja. Ya tentunya dosa besar ya harus kita bertaubat, beristighfar. Jadi benar-benar harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya dosa besar, dosa kecil, dan ada yang mengatakan dosa kecil. Hanya dosa kecil saja. Kemudian fahiya sunnatun tsabitah. Salat tarawih adalah sunnah yang pasti, tidak diragukan lagi. La yanbaghi lil muslim tarkuha. Tidak sepatutnya bagi kaum muslimin meninggalkannya. Karena di dalam 1 tahun hanya 1 bulan saja salat tarawihnya. Kalau salat malamnya bisa setiap malam. Baik, kemudian jumlahnya. Amma adadu rakaatiha, adapun jumlah rakaatnya, falam yathbut fihi syai'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal amr fi dzalik wasi'. Sebutkan di sini jumlah salat tarawih tidak ada batasan tertentu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi sering mengerjakan banyak riwayat 11 dan 13 rakaat. 11 rakaat dan 13 rakaat. Wal amr fi dzalika wasi', dan perkara tersebut luas. Jadi boleh orang mengerjakan sebanyak-banyaknya hingga sebelum subuh. Kita sampaikan dahulu yang tadi 11 rakaat dikerjakan 8 rakaat. Jadi 2 rakaat salam, terus 3 rakaatnya jadi witir. Jadi ini cara mengerjakannya. Jadi 8 3 11. Kalau 3 rakaat, kalau 13 rakaat bagaimana? Berapa jumlah witirnya? 10 3. 12 1. Tapi bukan tebak-tebakan ya. Mungkin yang pernah kita dengar dari ustadz, dari kiai atau. Jadi ada yang mengatakan bukan 10 3. Yang pertama 2 rakaat salat 2 rakaat secara ringan dikerjakan. Baru salam 2 rakaat salam secara ringan salatnya. Terus 8 rakaat, terus agak panjang. Tetap 2 rakaat salam. Berarti tetap 2 ditambah 8 sudah 10. Baru dikerjakan lagi 3 rakaat. Jadi 13. Ini riwayatnya. Riwayat lain mengatakan dikerjakan tetap 8 rakaat, terus 5 rakaatnya adalah witir. Sudah kita sampaikan kemarin. Witir bisa dikerjakan 13 paling banyak dan bisa 1 rakaat. Dan kalau dikerjakan 5 rakaat witir atau 7 rakaat, berapa kali salam? Ada yang masih ingat? 1 kali salam. Barakallahu fiik, mumtaz. Insyaallah. Adapun 13 kemarin bisa dikerjakan sekali salam atau 2 kali salam. Yang mana yang lebih afdal? Yang sekali salam. Itu yang 13. Temanya lumayan agak menarik ya. Karena apa? Karena kita bentar lagi Ramadan insyaallah. Ana anjurkan juga agak keluar dari tema sedikit. Tidak apa-apa, sebagai mengingatkan ana sendiri dan antum dan antuna semuanya. Mari kita semangat dari sekarang sholat sunnahnya agar terbiasa agak sholat tarawihnya, tidak pegel lagi. Dan diantaranya puasa sunnah juga. Mari kita biasakan dari sekarang. Yang belum bergerak sama sekali,
Makanya yang nggak pernah puasa, nggak pernah sholat malam, ketika Ramadan hari pertama puasa teler, sholat malam juga pegel dan lain sebagainya, karena belum dibiasakan. Kita biasakan dari sekarang. Yang sudah biasa semoga istiqomah. Tapi kita lanjutkan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, lahu ayusalliya 20 rakaatan. Jadi boleh mengerjakan salat tarawih 20 rakaat. Kama huwa masyhur min mazhab Ahmad wa Syafi'i. Silakan yang bermazhab Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Syafi'i, berapa jumlah rakaatnya? 20. Tip 20 berarti witirnya berapa rakaat? Biasanya yang 20 biasanya witirnya 1 rakaat, 21 jadi. Di sini 20 tarawih 1 rakaat witir. Jadi ini masyhur, sudah ma'ruf, terkenal di kalangan mazhab Imam Ahmad rahimahullah dan Imam Syafi'i rahimahullah. Walahu ayusalliya 36 dan juga boleh mengerjakannya 36 rakaat. Kama huwa mazhab Malik, sebagaimana mazhab Imam Malik berarti 36, 36 rakaat. Jadi selanjutnya kama huwa mazhab Malik walahu ayusalliya 11 rakaatan. Dan boleh juga mengerjakannya 11 rakaat. Wa 13 rakaatan, atau berapa? 13 rakaat. Wa kullun hasan, dan semuanya baik. Berarti semuanya bisa dikerjakan. Fa yakunu taktsiru rakaat au taqliluha bihasabi tulil qiyam wa qasrih. Dan memperbanyak rakaat atau sedikitnya rakaat tergantung dengan panjangnya atau lamanya dia berdiri atau sedikit pendeknya dia berdiri. Kemudian wa Umar radhiyallahu an lamma jama'an nas ala Ubay, ketika dia menggabungkan kaum muslimin dan dia menyuruh Ubay bin Ka'ab rahimahullah, shalla bihim 20 rakaatan. Jadi di kalangan sahabat dikenal salat tarawihnya 20 rakaat. Wa sahabatu radhiyallahu anhum, dan sahabat semoga Allah meridai mereka, minhum man yukillu wa minhum man yukthir. Ada di antara mereka yang mempersedikit atau mempersedikit rakaatnya, dan ada juga sebagai mereka yang memperbanyak rakaatnya. Wal haddu al mahdudu la nassa alaihi minasyari'. Perhatikan, ini di antara intinya, perlu digarisbawahi. Di sini disebutkan wal haddu al mahdudu, adapun batasan yang menentukan batasan berapa rakaatnya, la nassa alaihi, tidak ada nas yang menjelaskannya. Tidak ada nas itu baik Quran ataupun hadis, minasyari', yang disyariatkan. Jadi berapa jumlahnya tidak ada dalilnya. Berarti bisa kita kerjakan dari 11 rakaat yang 8 tarawihnya 11 hingga sebanyak-banyaknya. Kemudian wa katsiru minal a'immah ai a'immatul masajid, dan banyak di antara para imam ai a'immatul masajid, imam-imam masjid, fi tarawih yusalluna salatan la ya'qilunaha, yang mana mereka mengerjakan salat tarawih, mereka salat tetapi tidak menyadarinya. Wala yatma'innuna fi ruku', dan mereka tidak tidak tumaknina, tidak tenang di rukuknya pada saat ruku'. Wala fi sujud, juga pada saat sujud. Wa tumakninatu ruknun, dan tumaknina adalah rukun. Sering kita dengarkan yang tahun-tahun sebelumnya, yang 7 rakaat berapa? 23 7 menit 23 rakaat kalau tidak salah. Subhanallah, di mana letak tumakninanya. Maka salat seperti ini sebenarnya sangat mudah sekali kita menghukuminya. Sah enggak salatnya? Tidak. Karena apa? Karena dia menghilangkan di antaranya satu rukun, yaitu tumaknina. Dan ketumaknina itu rukun. Yang jadi masalahnya banyak jemaahnya.
Semoga wal semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada mereka. Kalau mereka masih hidup, semoga dapat hidayah pada tahun ini. Semoga tidak buru-buru lagi. Tip disebutkan wal matlub fi shalah hudurul qalbi, yang dituntut, yang diminta atau yang dituntut di saat salat adalah menghadirkan hati baina yadayillahi ta'ala, di antara atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa ta'adzuhu bi kalamillah, dan mampu menyerap nasihat dari firman Allah Subhanahu wa taala, dari ayat-ayat yang dibaca. Hina yutla, ketika ayat-ayat dibaca di dalam salat. Wa hadza la yahsulu fil ajalah, dan itu tidak akan dicapai ketumakninahan, ketenangan atau menyerap nasihat dari ayat yang dibaca imam, itu tidak akan kita capai dengan kita salatnya tergesa-gesa. Di sini disebutkan wa hadza la yahsulu fil ajalati al makruha. Jadi hal tersebut tidak dicapai dengan salat yang tergesa-gesa. Wa salatu asyri raka'atin ma'atu lil qiraah, dan salat 10 rakaat disertai lamanya bacaan, wa tumanina, dan juga tenang, tumanina, aula min isyrina rakaatan ma'al ajalah al makruha. Perhatikan, salat 10 rakaat, tentunya 10 rakaat dengan lamanya bacaan, 10 rakaat lamanya bacaan dan tumanina, itu lebih utama, aula min isyrina rakaah, daripada sholatnya 20 rakaat disertai dengan tergesa-gesa. 6. Lianna lubbas salati wa ruhaha huwa iqbalul qalbi 'ala Allah azza wa jal. Karena inti dari salat, perhatikan, inti dari salat wa ruhaha, dan semangat untuk salat itu adalah iqbalul qalbi atau hudurul qalbi, menghadirkan hati terhadap Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, yang Maha Agung lagi Maha Mulia. Wa rubba qalilin khairun min katsir. Wa rubba qalilin khairun min katsir. Artinya boleh jadi suatu yang sedikit justru lebih baik dari yang banyak. Dikit tapi tumanina. Taib. Kemudian wa kadzalika tartilul qiraati afdal minas sur'ati. Dan begitu juga bacaan yang pelan lebih utama, lebih baik dari bacaan yang terburu-buru, dari yang bacaan cepat. Wa sur'atu al-mubahatu hiya allati la yahsul ma'aha isqatu syai'in minal huruf. Tapi di sini disebutkan oleh Syekh Hafizahullah, kapan buru-buru itu dibolehkan? Di sini disebutkan as-sur'atu al-mubahah. Dia boleh tapi dicepat, tapi dibolehkan. Di sini disebutkan hiya allati la yahsul ma'aha isqatu syai'in minal huruf. Yang mana dia itu tidak menghilangkan satupun dari huruf-huruf yang dibaca dari ayat Quran. Hurufnya tidak hilang, apalagi tetap hukum tajwidnya, makharijul hurufnya tidak hilang, maka ini cepat tapi tetap dibolehkan. Fa in asqata ba'dal huruf li ajli sur'ah, atau adapun jika dia buru-buru tetapi banyak huruf yang hilang tidak dibaca, lam yajuz dzalik, maka itu tidak dibolehkan. Wa yunha anhu, dan itu dilarang. Wa amma idza qara'a qira'atan bayyinatan yanfa'u biha al-musallun khalfahu fahasan. Adapun apabila dia membaca bacaan yang jelas dan bermanfaat bagi para imam di belakangnya, maka itu baik. Tapi kemudian wa qadzamallahu alladziina yaqra'unal Qur'an bila fahmi ma'nahu. Dan Allah menghinakan
Dan Allah Subhanahu wa taala menghinakan orang yang membaca Al-Qur'an tetapi tidak memahami maknanya, tidak memahami artinya. Faqala ta'ala, sebagaimana dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab illa amani. Surat Al-Baqarah ayat 78. Artinya, dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Alkitab, apa yang mereka baca, kecuali dengan pada selanjutnya illa amani, kecuali dongengan bohong belaka. Tapi kita cukup kan? Masih sedikit, kita lanjutkan ba'dal isya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tayyib ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih banyak memberikan kepada kita limpahan karunia-Nya kepada kita semuanya, telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, di antaranya nikmat Islam, iman menuntut ilmu, dan nikmat kesehatan. Kita lanjutkan. Sebelumnya ana ingin bertanya terlebih dahulu kepada antum atau antuna. Nah, kita ketahui salat tarawih dikerjakan secara berjamaah. Pertanyaannya, apakah boleh dikerjakan sendiri-sendiri? Nah, boleh. Pertanyaan selanjutnya, apakah boleh selain salat tarawih? Salat tarawih ya. Kalau salat malam atau salat tahajud, apakah boleh kita kerjakan secara berjamaah? Boleh enggak? Ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak. Bukan salat tarawih, salat malam, salat tahajud. Kita rinci terlebih dahulu. Boleh tetapi tidak dikhususkan. Sekali-sekali. Silakan. Atau di dalam tahap pembelajaran, silakan. Terkadang seperti di sekolah-sekolah. Ya, atau di pondok pesantren, setiap kamar sepekan sekali ada salat tahajud bersama musyrif asramanya. Dalam tahapan pembelajaran silakan, atau dikerjakan sekali-sekali, 2-3 kali, asalkan jangan sering-sering. Karena salat sunnah yang utamanya adalah sendirian, munfarid. Namun juga banyak dalil atau riwayat kita ketahui memang ada salat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Di antaranya salat apa? Salat yang sunnah yang dianjurkan berjamaah. Di antara salat apa? Salat tarawih. 6 pembahasan kita. Salat tarawih dianjurkan berjamaah. Disebutkan di awal. Salat tarawih berjamaah bahkan di masjid lebih afdol. Salat apa lagi? Salat sunnah yang dilakukan berjamaah. Salat kusuf, salat gerhana. Apalagi? Salat Id. Itu dianjurkan. Salat Idul Fitri dan Idul Adha. Terus? Sudah. Salat Maid ya bisa juga, tapi hukumnya kan fardu kifayah tapi. Salat istisqa, salat minta hujan. Kalau salat duha berjamaah boleh tak? Ya, jangan terus-menerus. Kalau sekali juga masih boleh. Namun tetap seluruh salat sunnah selain yang kita sebutkan tadi seperti salat tarawih memang dianjurkan berjamaah. Salat Id, salat istisqa, salat apalagi satunya?
salat kusuf, salat gerhana memang dianjurkan berjamaah. Adapun salat yang lainnya afdalnya munfarid. Mau salat malam dikatakan atau salat tahajud, mau salat-salat seperti salat duha sekali-sekali boleh berjamaah, namun afdalnya sendirian. Tep ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan wal muradu min inzalil Qur'an fahmu ma'anihi wal amalu bih. Dan tujuan Al-Qur'an diturunkan fahmu ma'anihi wal amalu bih, yaitu kita paham makna-maknanya dan mengamalkannya. Nah, ini mulai Syekh Shalih Fauzan hafizahullah mulai menyindir imam-imam yang bacanya cepat nih. La mujarrad tilawah, tidak hanya sekedar membaca saja. Intaha kalamuhu rahimahullah. Demikianlah ungkapan beliau rahimahullah. Kemudian wa ba'du a'immatil masajidi la yusalluna tarawiha 'alal wajhil masyru'. Ini diingatkan. Beliau hafizahullah mengatakan dan sebagian para imam masjid-masjid la yusalluna tarawih, mereka tidak melaksanakan salat tarawih alal wajhil masyru' dengan cara yang sesuai disyariatkan. Li'annahum yusri'una fil qira'ah sur'atan, karena mereka mempercepat bacaan mereka dengan sangat cepat. Tukhillu bi ada'il Qur'an, yaitu yang menghilangkan itu dari kita bagaimana cara seharusnya membaca Quran alal wajhis sahih, dengan cara yang benar. Wala yatma'innuna fil qiyam, dan mereka tidak tumaknina di saat berdiri. Warruku, tidak tumaknina juga. Wassujud, di saat sujud. Wa tumakninatu ruknun min arkanis salah, sedangkan tumaknina adalah rukun dari rukun-rukun salat. Wa ya'khuduna bil adadi al aqal min ar-rakaat, dan mereka mengambil jumlah rakaat-rakaat yang sedikit. Fa yajma'una baina taqlilir rakaat wa takhfifis shalah wa isa'atil Qur'an wa isa'atil qiraah. Jadi kata Syekh hafizahullah, sekarang orang banyak mengambil atau memilih jumlah rakaat yang sedikit, atau di sini disebutkan dikombinasikan ada 3 kesalahan fatal. 3 kesalahan fatal di saat salat tarawih. Yang pertama disebutkan taklili rakaat, dengan rakaat yang sedikit. Wa takhfifis shalah, dan meringankan salat, mungkin cepat. Wa isa'atil qiraah, dan bacaan yang buruk. Seperti tadi ada huruf-huruf yang ditinggalkan saking cepatnya. Wa hadza tula'ibun bil ibadah, dan ini mempermainkan, atau hal ini sama saja mempermainkan ibadah. Apa maksudnya? Perhatikan yang ada kitabnya, kita baca di bawahnya di catatan kaki. Apa yang dimaksudnya mempermainkan dalam ibadah? Di sini disebutkan wa ba'duhum yukhriju sautuhu bil qiraah kharijal masjid, sebagian mereka mengeluarkan suara mereka di luar masjid di dalam membaca. Biwasatil mukabbiris saut, dengan alat pengeras suara. Wa yuwashwisu ala man haulahu minal masajid, dan mengganggu orang yang berada di sekitar masjid-masjid. Wa hadza la yajuz, dan ini tidak boleh. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, man kana yaqra'ul Qur'an wan nasu yusalluna tatawwu'an, barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan kaum muslimin atau yang lainnya manusia sedang salat sunnah. Perhatikan, ada 2 amalan, yaitu membaca Quran dan salat sunnah. Mana yang harus kita maksudnya yang lebih diutamakan, yang lebih kita hormati? Nah, salat sunnahnya di sini falaisa lahu ayajharu jahran yushghiluhum bih,
Maka tidak boleh orang yang baca Quran mengeraskan bacaannya, yang menyibukkan mereka dengannya. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja ala ashabih. Maka karena Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menemui sahabatnya, wa hum yusallun fil masjid, dan para sahabat Nabi sedang salat di masjid. Faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, wahai kaum muslimin, kullukum yunaji rabbahu, semua kalian bermunajat kepada Rabbnya, yang baca Quran, yang salat juga. Fala yajhar ba'dukum ala ba'din fil qiraah, dan yang baca Quran janganlah mengeraskan bacaan di antara kalian di dalam membaca. Jadi menghormati yang salat. Intaha. Di sini disebutkan Majmu' Fatawa. Kemudian fayajibu alaihim ayattaqullah wa yuhsinu salatahum. Kata Syekh Hafizullah, di dalam salat wajib bagi mereka, bagi orang yang salat, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbagus salatnya, salat mereka. Wala yahrimu anfusahum, dan janganlah menghalangi diri mereka, wa man khalfahum, dan menghalangi makmumnya, min ada'i tarawih, dalam rangka melaksanakan salat tarawih, ala wajhil masyru', dengan cara yang benar. Jadi dikatakan jangan sampai imam atau atau makmum, terutama di sini imam, jangan menghalangi kekhusyuan seseorang di dalam salat, kekhusyuan makmumnya. Intinya melaksanakan salat tarawih dengan baik dan benar, dengan diganggu dengan baca-bacaan yang cepat dan lain sebagainya. Di sini disebutkan di catatan kakinya, wa ba'du a'immatil masajid yusri'u fil qiraah, dan sebagian para imam para imam masjid mempercepat bacaannya, wa yutiluha, dan memperpanjang, min ajli ayahtimal Quran, dengan tujuan untuk menghatamkan Al-Quran fi awalil ushr al-awakhir, pada 10 malam terakhir, au wasatiha, atau sampai pertengahannya. Fa idza khatamahu, apabila dia menghatamkannya, taraka masjidahu, dan dia meninggalkan masjidnya. Wasafara lil umrah, kemudian dia safar dalam rangka umrah. Wa khallafa makanahu, dan dia menggantikannya, dan ada yang menggantikan tempatnya, man qad la yuslih lil imamah, yang mana orang tersebut tidak layak untuk menjadi imam. Wa hadza khata'un, dan ini kesalahan. Wa hadza khata'un 'azimun, kesalahan besar. Wa naqsun kabirun, dan keteledoran. Wa tadyi'un lima wukila ilahi, dan ini menyia-nyiakan lima wukila ilaihi, sebagaimana ini dibebankan atau yang diberikan amanah kepadanya, minal qiyami bi imamatil musallin, sebagai dia menjadi imam bagi orang yang salat, ila akhir syahr, sampai akhir bulan. Tapi di sini maksudnya ada orang yang dia imam bagus, mungkin seperti bacaan imam-imam yang bacanya bagus, tapi di awal-awal dia menyibukkan, mungkin menghabiskan mungkin di 10 pertama atau sampai pertengahan. Ketika dia selesai khotam bacaan Qur'annya, terus dia melaksanakan ibadah-ibadah yang lain seperti umroh dan lain sebagainya. Nah, di sini timbul permasalahan, imam yang bagus dia meninggalkan pekerjaannya sebagai jadi imam, dan dia memilih seperti umroh atau melakukan pekerjaan yang lain. Nah, di sini disinggung oleh Syekh Hafizullah, maka ini tidak benar. Kenapa? Karena dia yang lebih layak untuk jadi imam, apalagi yang menggantikannya tidak layak untuk menjadi imam. Di sini disebutkan wa qiyamuhu bidzalika wajib, dan imam yang bagus jadi imam baginya wajibun alaihi, wajib baginya. Wal umrah mustahabbah, dan dia melakukan ibadah umrah itu hukumnya sunnah, atau ibadah yang lainnya.
Fakaifa yatruk wajiban alaihi li fi'li mustahab? Bagaimana orang meninggalkan yang wajib dan mengerjakan yang sunnah? Wa inna baqa'ahu fi masjidihi wa ikmalahu li amalihi afdal. Dia netap di masjid tersebut dan dia menyempurnakan amalnya itu lebih utama baginya minal umroh. Dan ini bukan hanya umroh saja ya. Intinya imam yang bagus bacanya, yang dia layak menjadi imam dan tidak ada imam selain dia yang lebih bagus, maka hukumnya menjadi wajib dia menjadi imam di situ. Apalagi di bulan suci Ramadan. Perhatikan ini perkataannya bagus. Wa ba'duhum idza khatamal Qur'an, dan sebagian kaum muslimin apabila menghatamkan Al-Qur'an, khaffafa shalah, dia mulai meringankan salat. Wa qallalal qiraah, dia mempersedikit bacaan. Fi baqiyati layali syahr, di sisa-sisa akhir bulan atau di bulan-bulan terakhir, allati hiya layali al-itaq minan nar, yang mana pada malam-malam terakhir, 10 malam terakhir, itu dihindarkan dari siksa api neraka. Wa ka'anna haula yarawna, dan seakan-akan mereka berpandangan annal maksud minat tarawih, bahwasanya tujuan dari salat tarawih wa tahajud atau salat tahajud huwa khatmul Quran, yaitu menghatamkan Al-Quran, la ihya'u hadhil layali, tidak menghidupkan malam-malam ini, al-mubarakah, yang penuh berkah, bil qiyami, dengan bil qiyam, dengan menghidupkannya dengan salat malam atau dengan ibadah-ibadah lain. Iqtidaan bin Nabi, sebagaimana mengikuti atau meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, li fadhailiha, sebagaimana banyak keutamaan-keutamaannya. Wa hadza jahlun minhum, dan ini sebagian mereka jahil. Wa tula'ibil ibadah, dan mereka bermain-main di dalam ibadah. Wa narjullaha ayyuraddahum ila shawab, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mengembalikan mereka kepada yang benar. Di sini hampir seperti tempat kita, banyak sekali yang salatnya terburu-buru, tergesa-gesa. Dan tentunya dari salat tarawih dari awal sampai akhir kita baca, Syekh tidak menyebutkan dan tidak juga ada hadis yang menyebutkan adanya yang amalan di antara salat itu apa disebut? Khutbah. Yang itu Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad, maling kambing. Apa namanya? Bilal. Nah. Jadi ulangi. Pertanyaannya boleh atau tidak? Dari awal dari akhir enggak ada dibahas. Kita perhatikan terlebih dahulu, terkhusus di Palembang. Antum mutar lah keliling Palembang nih, kelilinglah masjidnya. Beda-beda bacaannya. Antum pindah lagi ke Lahat, ke Morainim, kemana lagi? Ke Sumsel lah. Setiap masjid beda lagi bacanya. Atau teksnya sama, iramanya lah beda lagi. Timbul tanya-tanya besar, tanda tanya besar. Kalaulah sekiranya Bilal tarawih itu ada hadisnya atau ada riwayatnya dari Nabi Muhammad SAW, mungkin sudah dijelaskan dan akan satu teks atau satu tuntunan seperti disyariatkannya sholat. Semua negara yang beragama Islam semuanya sholat, semuanya sholatnya 5 waktu, jumlahnya sama karena ada riwayatnya, ada tuntunannya. Dan kita dikerjakan yang namanya salat tarawih di bulan Ramadan, tidak ada yang mengatakannya di luar Ramadan. Jadi maksudnya karena berbeda-beda, ini menjadi suatu dalil tersendiri bahwasanya itu tidak disyariatkan, hanya menurut sebagian orang saja. Kalau seandainya Bilal itu ada, mungkin akan ada tuntunan dalilnya. Bagaimana bacaannya, apa saja yang dibaca. Ini setiap daerah beda. Ke Jakarta beda lagi, dan Anda sengaja memperhatikannya. Atau untuk ke Saudi malah nggak ada, dan memang tidak ada tuntunannya dari sahabat, dari Rasul zaman Rasulullah, para sahabat tabiin tidak ada yang melakukannya. Jadi tentunya yang lebih baik ditinggalkan.
Mungkin kita cukup sampai di sini karena habis. Waffaqallahul jami'. Semoga Allah memberikan kepada kita taufiknya, kepada kita semua, lima fihi salah wal falah, yang mana menjadikan kita orang-orang saleh dan dapat memperoleh kemenangan. Soal syukran ya. Pertanyaan 6. Apakah salat witir 3 rakaat itu dilakukan dengan 3 rakaat 1 salam? Boleh enggak 3 rakaat sekali salam? Boleh. Atau 2 rakaat 1 salam dan 1 rakaat 1 salam. Itu yang afdolnya. Jadi 3 rakaat 2 kali salam. 2 rakaat salam terus ditambah 1 rakaat. Itu yang afdol. Namun 3 rakaat sekali salam boleh. Biasa yang males biasanya. Sudahlah nanggung, Ustaz, Pak Imam, Pak Kiai, langsunglah 3 rakaat sekali salam. Sebenarnya bukan masalah rakaatnya, bukan masalah nanggung atau tidaknya, tapi kita ingin yang mana yang lebih dekat perbuatan Rasulullah SAW. Itu yang ingin kita harapkan. Maka di antara dalil-dalil menunjukkan 3 rakaat 2 kali salam itu lebih mendekati yang disebutkan dari hadis-hadis dan pendapat para ulama yang kuat. Ya, Ustaz, ini ada pertanyaan dari WA masuk, Ustaz. Nah, Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan kaum muslimin semua. amin. Ustadz, izin bertanya, apakah diperbolehkan wanita sholat tarawih sendiri di rumah? Dulu semasa kuliah, sholat di masjid sangat cepat sehingga tidak bisa tumak nina. Jadi kami memilih untuk sholat berjamaah di kosan. Tapi setelah lulus kuliah, saya tetap melanjutkan sholat tarawih sendiri di rumah. Apakah diperbolehkan? Dan mana yang lebih utama jika mempertimbangkan sholat sendiri lebih bisa tumak nina? Jazakumullahu khairan, Ustaz. Itu pertanyaan bagus. Anda yakin sebagian kita tahu jawabannya. Di mana akhwat yang paling bagus sholatnya? Sholatnya di rumah. Boleh nggak di sholat tarawih di masjid? Boleh. Sudah dijauhkan loh. Nah, kita ulangin. Jadi dia boleh sholat tarawihnya di masjid, boleh. Dan mau sholat di rumah, dan itu yang afdolnya. Tip satu lagi, cukup, semoga bisa dipahami. Ini pertanyaan selanjutnya. Boleh atau tidak kita sholat di masjid yang masih mengamalkan yang tidak disyariatkan? Contohnya berdoa bersama, bagaimana menyikapinya? Ya, ketika mereka berdoa bersama, tinggalkan, pulang, selesai. Jadi kita sholatnya yang diperintahkan, yang diwajibkan, sholat berjamaahnya juga. Jadi ketika ada amalan-amalan yang menyelisih syariat, kita tinggalkan, kita pulang. Mereka mau zikir bersama, mau doa bersama, mau bersalam-salaman, sudahnya itu dilanjutkan mungkin makan bareng, salawat lagi, silakan. Kita pulang. Jadi, dan kalau ada masjid yang mengamalkan sunnah, tentunya itu lebih baik. Kalau jauh, ya nggak ada, cuman masjid itu doang. Ya sudah, bersabar. Sambil berusaha ya antum berdakwah kalau bisa. Ada di antara bulan Ramadan biasanya mana amalan yang lebih utama? Apakah kita membaca Al-Quran sampai khatam, atau kita baca Quran ini sering berulang-ulang tapi nggak apa-apa, atau kita baca Quran tidak terlalu banyak tetapi kita memahami maknanya dengan membaca tafsir atau mentadaburnya? Mana yang lebih utama? Sampai khatam. Jawabannya jangan dipertentangkan masalahnya. Kalau bisa dua-duanya afdol, ahsan. Jadi dia juga membaca Quran, qiraah, dia juga memahami setiap bacaan yang dia yang dia baca. Mungkin dia khatam juga, dan dia mungkin satu juz yang dapat membaca serta mentadaburnya. Tentunya digabungkan lebih utama. Insyaallah mungkin ini yang terakhir, kita cukupkan pertanyaan yang terakhir. Ya Ustaz, ini ada pertanyaan masuk lagi, Ustaz.
Silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ana masbuk pada rakaat ketiga. Namun pada saat setelah takbir ana baca doa iftitah. Tidak sempat baca surat Al-Fatihah. Imam sudah ruku. Apakah sholat ana mesti diulang Ustaz? Terima kasih Ustaz. Apa pertanyaannya? Rakaat ketiga masbuk. Nah, tidak sempat baca Al-Fatihah terus. Iya Ustaz, ini apa? Ini pertanyaannya itu dia rakaat ketiga. Namun ini Ustaz, apa dia baca doa iftitah dulu? Tidak sempat baca surat Al-Fatihah, Imam sudah ruku Ustaz. Nah itu bagaimana Ustaz? Katanya apa diulang atau tidak sholatnya? Tip. Insya Allah jawabnya jika dia ketinggalan terus belum sempat baca surat Al-Fatihah, imam sudah ruku. Apakah disempurnakan bacaan surat Al-Fatihahnya atau dia ngikutin imam? Nah, jawabannya mengikuti imam. Jadi karena yang terakhir dianggap kita ketinggalan itu kalau kita ketinggalan rukunya. Jadi nggak apa-apa, kita cukup takbiratul ihram. Terus ketika imam walaupun baca Al-Fatihah baru bismillah, alhamdulillahirabbil itu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, baru 2-3 ayat imam ruku. Ikutin imam. Ikutin imam. Kenapa? Tetap karena kita sudah berusaha. Dan itu tetap kita dianggap dapat 1 rakaat. Ya, biar tidak pening sebelum azan lah ke masjid, biar tidak ketinggalan, biar tidak masbuk. Pertanyaan terakhir, kalau Anda bisa jawab. Nah, apakah Rasulullah SAW salat tarawih 3 malam di masjid? Di mana? Di masjid apa di rumah Rasulullah? Nah, di masjid. Yang bertanya. Jadi Rasulullah salatnya di masjid. Pada malam setelahnya Rasulullah nggak keluar di rumahnya. Ditunggu-tunggu, bahkan disebutkan sampai subuh. Jadi kita tarawih afdol di masjid atau di rumah? Afdolnya di masjid, bahkan disebutkan di awal tadi. Ikhwani, mungkin satu hal lagi yang kita luput. Di antaranya kalau kita ingin salatnya sampai 11, namun salat bacanya agak panjang. Kalau salat rakaatnya jumlahnya banyak, agak meringankan bacaan. Bahkan banyak sekali sebenarnya pembahasan salat tarawih panjang sekali. Ada yang mengatakan sampai salat tarawih Rasulullah, ada yang sampai hingga menjelang waktu sahur, ada menjelang waktu subuh. Ada yang Rasulullah ketika jadi imam, ketika salat tarawih, ada yang memakai tongkat, saking lamanya. Tapi tentunya insya Allah kita sudah dirinci. Yang sering dilakukan adalah yang seperti biasa, diantaranya yang 11 rakaat. Hada wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat. Ana mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menyambut tamu yang mulia yaitu bulan suci Ramadan, dan kita mengisinya dengan seluruh amal-amal saleh. Dan tentunya Allah berikan kesehatan kepada kita, kepada saudara kita, kepada kedua orang tua kita, kepada anak-anak kita, dan kepada seluruh para ustadz, kepada para pemimpin kita, pemerintahan, dan semoga mereka amanah, tidak melakukan hal-hal yang dibenci dan diingkari oleh agama ini dari syariat. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.